welcome to Alkimia Channel. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, Alkimia Channel, dengan saya Desi Safitri dan saya Marianti Safitri. Kali ini kami akan membahas tentang pengenalan alat-alat di laboratorium kimia beserta kegunaannya. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, and subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Yang pertama adalah gelas ukur yang berfungsi untuk mengukur volume zat kimia dalam bentuk cair. Selanjutnya ada gelas kimia atau beker gelas yang digunakan untuk tempat larutan dan dapat juga untuk memanaskan larutan kimia. Kemudian ada lap ukur yang digunakan untuk menakar volume zat kimia dalam bentuk cairan. Selanjutnya ada Erlenmeyer yang digunakan untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan cairan atau tempat zat yang akan dititrasi. Selanjutnya ada tabung reaksi yang digunakan untuk mencampur, menampung, dan memanaskan bahan-bahan kimia cair atau padatan atau sebagai tempat untuk mereaksikan bahan kimia. Selanjutnya ada pipet volume atau pipet gondok yang berfungsi untuk mengambil larutan dengan volume tepat. Kemudian ada pipet ukur yang digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu. Selanjutnya ada pipet tetes berfungsi untuk mengambil larutan dengan skala kecil atau cairan dalam skala kecil. Kemudian ada buret digunakan untuk melakukan titrasi atau sebagai tempat titran. Dan selanjutnya ada corong berfungsi untuk menyaring atau memindahkan larutan ke dalam suatu wadah dengan mulut sempit. Selanjutnya ada batang pengaduk yang digunakan untuk mengaduk larutan. Kemudian ada spatula yang digunakan untuk mengambil bahan kimia dalam bentuk padatan. Selanjutnya ada kaca arloji yang digunakan untuk menyimpan bahan yang akan ditimbang terutama untuk bahan padatan. Kemudian ada desikator yang digunakan untuk mendinginkan bahan sebelum dilakukan penimbangan. Selanjutnya ada kawat kasa yang digunakan untuk penyebaran panas yang berasal dari suatu pembakar. Kemudian ada kaki tiga yang digunakan untuk menahan kawat kasa dalam proses pemanasan. Selanjutnya ada spiritus yang digunakan untuk memanaskan bahan kimia. Selanjutnya ada termometer yang berfungsi untuk mengukur suhu suatu larutan kimia. Kemudian ada statif yang berfungsi untuk menegakkan buret pada saat digunakan untuk titrasi. Kemudian ada mortar yang berfungsi untuk menghaluskan bahan berupa padatan. Selanjutnya botol semprot yang berfungsi untuk menyemprotkan aquader. Kemudian ada pH meter yang berfungsi untuk mengetahui tingkat keasaman suatu larutan. Selanjutnya ada rak tabung reaksi berfungsi untuk meletakkan tabung reaksi saat digunakan. Selanjutnya ada penjepit kayu yang digunakan untuk menjepit suatu benda, biasanya tabung reaksi tanpa menggunakan tangan secara langsung. Selanjutnya ada cawan porselen yang digunakan untuk mereaksikan atau mengubah suatu zat pada suhu tinggi. Kemudian ada botol timbang yang digunakan untuk menentukan kadar air pada suatu zat. Dan ada pignometer yang digunakan untuk mengatur nilai massa jenis atau densitas dari fluida. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel kami ya. Nantikan video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.